Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 21 Bapak Mahmud SPD. Yang sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Minda Reno Gusti SPD. Yang sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Kumala Dewi SPD MPD. Yang sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubin Bapak Muhammad Khairuddin Triana SPD. Yang sama kita hormati seluruh jajaran Dewan Guru dan staf TU SMK Negeri 21. Tidak lupa yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, siswa-siswi SMK Negeri 21 tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti sekarang. Pertama-tama yang ingin Bapak sampaikan yaitu apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 21 yang telah menghadiri kegiatan MPLS hari kedua, yaitu Selasa tanggal 14 bulan 7 2020. Kemudian untuk kegiatan MPLS hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi para narasumber, dan yang terakhir yaitu pengabsenan dan penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu supaya bisa kita segera mulai kegiatan MPLS kita hari ini, marilah untuk yang beragama Islam, Bapak akan membimbing pembukaan kegiatannya, dan untuk yang beragama selain Islam silahkan menyesuaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan MPLS hari kedua tanggal 14 bulan Juli 2020 telah resmi kita buka. Itulah pembukaan yang telah sama-sama kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan MPLS hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada sedikit pun hambatan. Sebelumnya perkenalkan dulu, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka bukan tak sayang, tapi tak kenal maka ta'aruf, kenalan. Jadi perkenalkan, Bapak hari ini selaku host atau moderator
pembawa acara, nama Ahmad Qurtubi, dan Bapak tidak sendirian. Di sebelah kiri Bapak ditemani oleh partner host. Silahkan perkenalkan diri. Ya, oke. Terima kasih Pak Qurtubi. Saya teman presenternya Bapak Ahmad Qurtubi. Saya adalah Ibnu Mutadin dan kita mendapatkan kebanggaan tersendiri membawakan acara MPLS ini dan bertemu secara daring sama teman-teman ya Pak ya. Ya. Oke. Langsung aja dibacakan Pak. Apanya itu? Ke jadwal. Oke. Jadwal kita hari ini adalah hari kedua MPLS. Kita akan melaksanakan atau mendapatkan materi dari para pemateri yang sangat cetar membahana, kemudian yang sangat fenomenal, terkenal di dunia dan di akhirat ya Pak ya. Nah, ini kita Bapak bacakan. Yang pertama adalah tanggal 14 itu ada cara belajar efektif dan pendidikan anti korupsi. Ini akan disampaikan oleh Ibu Karlina Ayu Efrita, MPD. Kemudian nanti ada sadar hukum, budaya hidup bersih dan sehat, kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Bapak Waka Hubin kita, Bapak Khairudi Triana SPD, dan ditutup seperti biasa pemberian tugas harian dan absen akhir peserta. Kemudian setelah itu acara selesai. Oke, itulah daripada susunan acara. Sebelum memasuki kepada materi atau ke narasumber yang sudah bersiap di studio, Bapak ingin memberikan sedikit yel-yel atau untuk penyemangat kegiatan kita hari ini. Jadi ketika Bapak mengucapkan siapa kita, maka kalian tidak usah pakai voice, melainkan dengan bahasa mimik atau gestur mulut aja, gerakan mulut. Kalian jawab SMKN 21. Siapa kita? SMKN 21. Kemudian ketika Bapak bilang SMKN 21, kalian jawab pasti bisa, gitu ya. Bisa dipahami? Jadi jempol. Kalau bisa dipahami, kasih jempol. Ketika Bapak bertanya siapa kita, maka kalian menjawab SMKN 21. Ketika Bapak mengucapkan SMKN 21, maka kalian menjawab pasti bisa. Bukan jempol lagi, tangannya diangkat. Tangan kanan ya, tangan kanan semangat, pasti bisa gitu ya. Kompak ya. Oke, kita mulai. Siapa kita? SMKN 21. Siapa kita? SMKN 21. Siapa? SMKN 21. Pasti bisa. Oke, terima kasih atas kekompakannya. Baik, sekarang kita memasuki kepada narasumber yang pertama. Namun sebelumnya kembali Bapak ingatkan untuk mempersiapkan catatan, bolpen dan kertasnya untuk dibuatkan rangkuman. Kemudian jangan lupa juga untuk absensi hadir dengan cara, silakan Pak Ibnu, dengan cara menuliskan komentar di kolom komentar. Menuliskan di kolom chat atau komentar ya. Dan juga di screenshot dengan wajahnya ya. Nanti dikirimkan ke PJ-nya masing-masing atau di grup kelas juga tidak apa-apa. Itu ya. Begitupun dengan rangkumannya ya Pak Ibnu. Betul. Jadi rangkumannya bisa dengan mudah kalian share di grup kelasnya masing-masing, yaitu dengan mengirimkan JPG atau gambar yang sudah kalian rangkum, kemudian kalian foto dan dikirimkan
ke grup kelasnya masing-masing. Atau ke PJ-nya aja bang, PJ-nya. Ke PJ-nya di Japri juga bisa lah. Di Japri aja ya. Ya itulah sedikit informasi yang bisa Bapak sampaikan untuk mengingatkan kembali absensi dan rangkumannya per harinya itu harus ada untuk membuktikan kehadiran kalian mengikuti kegiatan MPLS tahun ajaran 2020-2021. Oke. Tidak berlama-lama lagi, silakan Pak Ibnu untuk memasuki ke materi yang pertama. Oke, yang pertama kita akan memasuki materi cara belajar efektif dan juga pendidikan anti korupsi yang akan disampaikan oleh Ibu Karlina Ayu Efrita MPD. Jadi kalian silakan disiapkan catatannya. Bapak tidak akan berlama-lama lagi, akan kita panggilkan Ibu Karlina Ayu Efrita. Silakan kepada Ibu. Waktu dan tempat kepada Ibu kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tadi sudah dikenalkan ya. Saya adalah Ibu Karlina. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi terkait dengan pembelajaran yang efektif. Kemudian anti korupsi, pendidikan anti korupsi. Nah, di sini pembelajaran yang efektif itu bagaimana sih? Siswa, kalian adalah siswa. Nah, siswa di sini kewajibannya adalah belajar. Bagaimana cara belajar yang efektif? Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit. Nah, baiknya sebelum kalian masuk ke materi itu, kalian sudah merangkum terlebih dahulu. Buatlah poin-poin inti atau poin-poin penting. Jadi kalian sudah punya catatan atau rangkaian, yaitu belajar bersama. Nah, belajar bersama di sini artinya kalian bisa bertemu, berkumpul bersama-sama dengan teman. Tapi ingat, sesuai dengan protokol kesehatan yang sekarang, jaga jarak aman atau social distancing. Boleh belajar bersama, tapi dengan catatan harus menjaga protokol kesehatan. Biasanya beberapa siswa kalau belajar sendiri agak sulit dalam artian sulit untuk sampai penyampaiannya. Tapi ketika belajarnya bersama-sama, itu akan lebih memudahkan. Nah, selanjutnya ada metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Nah, biasanya metode ini itu untuk siswa atau siswi yang sulit menghafal. Contoh, misalkan di dalam pembelajaran kimia, ada pembelajaran kimia, salah satu contoh materi yang harus kalian tahu adalah nama unsur. Tapi kalau misalkan kalian sulit untuk menghafalkan nama unsur, kalian bisa membuat modifikasi cara untuk menghafal yang mungkin lebih mudah. Contoh, ada yang namanya jembatan keledai. Jadi untuk golongan 1 itu biasanya bisa dibuat nada Halina kawin Ruby CS frustasi. Halina H hidrogen, litium, Halina Na natrium, dan sebagainya. Jadi itu untuk mempermudah kalian dengan cara metode mempersingkat. Jadi kalau misalkan ada hafalan yang kesulitan dengan hafalan, cobalah metode baru, yaitu dengan membuat kreasi yang mudah kalian ingat. Nah, selanjutnya ada
belajar dengan praktik. Kalau saya rasa kalian lebih suka belajar praktik. Artinya, tapi tidak semua sih. Sebagian besar biasanya suka belajar praktik. Artinya lebih mudah untuk melihat secara langsung dibandingkan dengan mendengar. Ada beberapa siswa yang lebih suka mempraktekkan langsung atau belajar secara langsung dibandingkan mendengar. Nah, mungkin kalau misalkan yang lebih suka melihat belajar langsung atau visual, kalian bisa belajarnya dengan bisa sambil searching di YouTube, melihat tutorial segala macam, itu pasti lebih mempermudah kalian. Atau dengan ilustrasi-ilustrasi yang ada. Nah, kemudian selanjutnya ada trik atau tips, yaitu belajar rutin tapi jangan lama. Intinya lebih baik kalian belajar sedikit tapi rutin. Itu untuk menghafal kalian lebih baik atau pembelajaran kalian lebih baik dibanding belajar kebut semalam. Kalau belajar kebut semalam, misalkan besok ujian, harus belajar malam ini, itu akan sulit. Tapi kalau kalian sudah menyicil, belajar sedikit-sedikit di hari-hari sebelumnya, pada saat ujian, kalian hanya tinggal mengingat ulang apa yang sudah kalian pelajari. Itu pasti lebih efektif dibandingkan kalian belajar kebut semalam. Seperti itu. Nah, poin yang terakhir itu ada mengerti, bukan menghafal. Ketika kalian mengerti, kalian pasti tahu maksudnya seperti apa. Tapi ketika kalian menghafal, kalian belum tentu mengerti. Jadi untuk pelajaran apapun, tolong dimengerti, bukan dihafal. Kalau hanya hafalan textbook, salah satu contoh, ini adalah bla 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 bla. Kalian hanya mengikuti kata buku. Kalian tidak paham betul apa maksud dari pengertian tersebut. Tapi ketika kalian mengerti, kalian bisa menyampaikan dengan bahasa kalian sendiri yang intinya atau mengacu pada arti yang sama. Seperti itu. Nah, jadi untuk belajar efektif tadi yang saya sampaikan ada kurang lebih 7. Yang pertama adalah buat suasana belajar yang nyaman. Kemudian merangkum pokok pembelajaran. Selanjutnya bisa belajar secara bersama dengan teman. Yang keempat, dapat menggunakan metode modifikasi. Yang kelima, belajar dengan praktik atau melihat secara langsung. Yang keenam, belajar rutin, walaupun sedikit tapi belajar rutin, bukan belajar kebut semalam. Dan yang terakhir adalah mengerti, bukan menghafal. Seperti itu. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah yang saya sampaikan mengenai belajar efektif. Buat kalau yang merasa berat mungkin bisa matiin kameranya dulu. Nanti kalau misalkan mau kita absen atau mau untuk laporan, jangan lupa ya di screenshot hasil bahwa bukti kalian sedang join, di screenshot dengan gambar. Jadi kalau dari screenshot boleh dimatikan kameranya.
Oke, kalau gitu saya lanjutkan dengan anti korupsi. Tadi udah di copy anti korupsi. Enggak, itu dibuka di PowerPoint apa di PowerPoint kan? Apa? Di end dulu di pause. Lanjut. Materi yang selanjutnya adalah anti korupsi. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing dengan kata korupsi. Itu sesuatu yang kalian tahu itu adalah tidak baik. Apa sih kenapa kita belajar mengenai anti korupsi? Tujuan kita untuk mengetahui pembelajaran ini, jadi siswa diharapkan dapat memahami anti korupsi dalam melakukan kegiatan di instansinya. Contoh instansi itu artinya adalah kalau kalian adalah pelajar, berarti instansinya adalah sekolah, seperti itu. Oh iya. Jadi habis keringat, kamu lagi yang lain gantian sini. Jadi kamu dulu. Ya. Oke. Kemudian di sini ada pembelajaran khusus, mungkin kalian bisa lihat ada konsep. Nanti saya akan menjelaskan mengenai konsep korupsi, kemudian anti korupsi, gratifikasi, dan upaya pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Nah, di sini yang kalian tahu laut-laut yang seharusnya cantik, indah, kemudian pepohonan yang harusnya hijau, indah dilihat juga, persawahan, segala macam. Tapi pada kenyataannya dibuat tambang-tambang, dibangun pabrik-pabrik, kemudian dibangun rumah-rumah yang harusnya asri kini jadi hilang. Nah, keinginan kita tadi seperti tadi, indah, hijau, enak dilihat, tapi pada kenyataannya ada jalan-jalan yang rusak, kemudian ada beberapa jembatan yang masih menggunakan kayu. Nah, kalau bukan karena akibat korupsi, harusnya jalan ini tidak akan ambruk. Kenapa? Dengan komponen artinya material dan perhitungan yang baik, dana yang tidak dikorupsi harusnya bisa menghasilkan jalan-jalan yang utuh gitu, yang pasti tidak cepat rusak. Nah, itu beberapa potret dari gambar-gambar yang ada dalam realitanya. Nah, di sini korupsi itu merupakan perilaku atau perbuatan yang tidak jujur. Di garis bawahi, tidak jujur. Nah, itu termasuk dalam bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Jadi sesuatu yang tidak jujur itu akan mengacu kepada korupsi. Nah, apa sih dampak dan perilaku dari tindakan korupsi? Dampak dan perilaku tindakan korupsi, ya pasti korupsi itu merugikan sekali.
merugikan diri sendiri dan juga yang pastinya masyarakat. Nah, di sini ada 7 bentuk korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, di sini merugikan keuangan negara. Dikatakan merugikan keuangan negara karena di sini melawan hukum, melakukan perbuatan perkayaan diri sendiri. Nah, dikatakan rugi karena seseorang yang melakukan korupsi, dia ini hanya ingin memperkaya dirinya sendiri. Nah, dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan dari sarana yang ada. Jadi dia tidak mempedulikan orang lain seperti itu, apalagi negara ya. Selanjutnya ada yang namanya suap menyuap. Nah, suap menyuap itu memberi atau menjanjikan sesuatu karena kekuasaan tertentu. Jadi misalkan ada yang ingin sebuah jabatan, jadi dia melakukan suap untuk mendapatkan jabatan tersebut. Nah, itu juga tidak baik. Itu salah satu bentuk atau tindakan korupsi. Selanjutnya ada penyalahgunaan jabatan. Nah, biasanya ada beberapa pejabat yang sengaja menggelapkan atau merusak dengan sengaja barang, surat, atau dokumen yang diperlukan. Jadi untuk menutupi kesalahannya tersebut. Jadi penyalahgunaan jabatan di sini lebih ke menggunakan kekuasaan jabatannya dengan hal yang tidak seharusnya. Seperti itu. Kemudian ada pemerasan. PNS atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan cara membayar atau menerima pembayaran dari potongan dirinya sendiri. Jadi kalau kalian mungkin mudah-mudahan di sini siswa-siswi anak ibu tidak ada yang melakukan pemerasan. Kalau bahasa kasarnya adalah pemalakan. Mungkin kalau misalkan di dalam sekolah itu kurang lebih seperti pemalakan. Nah, ibu harap tidak ada yang seperti ini. Ini salah satu tindakannya korupsi. Kemudian kecurangan. Biasanya jalanan-jalanan yang rusak itu akibat dari adanya kecurangan. Contoh yang tadi sudah saya sampaikan sedikit, misalkan ada harusnya dibelanjakan uang negara untuk pembangunan jalan itu sebesar 1 miliar. Tapi dilakukan kecurangan, yang dibelikan bahan bangunan itu hanya 500 juta. Akibatnya apa? Konstruksi material yang harusnya dipenuhi jadi berkurang. Nah, di sini berakibat ya terjadi kerusakan-kerusakan. Nah, di sini adalah kecurangan. Bisa kita langsung aja. Nah, kemudian gratifikasi merupakan sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Ini juga tidak boleh atau di sini tidak baik. Contoh, misalkan kita sudah membantu, kemudian ini kurang lebih seperti timbal balik dalam artian yang tidak baik. Pada saat seseorang meminta pertolongan, kemudian diselipkan beberapa dana yang tidak seharusnya diberikan,
itu merupakan gratifikasi. Salah satunya contoh seperti ini, ada muatan mobil truk. Kalau kalian tahu, mobil truk itu sudah didesain sedemikian rupa, tapi kebanyakan yang misalkan harusnya hanya sampai di bagian atasnya si truk aja, banyak kalau kalian lihat sampai gundukan-gundukan atas, melebihi batas kewajarannya. Nah, kalau melebihi batas kewajarannya itu harusnya si supir itu didenda. Nah, tapi di sini ada permainan gratifikasi. Oke, tadi saya lanjutkan. Gratifikasi merupakan sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Tadi salah satu contohnya yang sudah saya sampaikan, pengendara truk yang melewati batas. Harusnya pengendara truk itu ditilang, sudah melampaui batasnya. Tapi ada beberapa aparat negara yang diberikan gratifikasi, artinya diberikan sebuah hadiah atau pemberian untuk bisa membebaskan si supir truknya itu. Jadi supir truknya tidak dapat tilang, tapi aparat negaranya dapat sebuah hadiah. Atau bahasa yang lebih mudahnya lagi seperti ketika kalian ditilang, ada beberapa bahasanya, udahlah Pak, damai aja gitu kan. Nah, itu sudah melakukan tindakan gratifikasi atau tindakan yang tidak baik, karena sudah diketahui kalian salah, tapi di sini kalian memberikan sebuah hadiah untuk bisa mendapat bantuan. Keuntungan kalian apa? Kalian tidak jadi bayar denda atau disidang. Nah, seperti itu. Salah satunya adalah uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, dan yang lain sebagainya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri. Menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Artinya elektronik di situ mungkin bisa dalam bentuk transfer dan lain sebagainya gitu, semacam itu. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan, ya tadi itu menerima sejumlah hadiah bisa dalam bentuk uang atau barang untuk menyelamatkan diri. Artinya orang yang satu ditolong sama orang yang satunya lagi, tapi ditolongnya dalam artian yang tidak baik. Nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan yang pertama sekali adalah kejujuran. Ingat ya, kejujuran. Jujur itu adalah hal yang paling utama. Ketika kalian sudah jujur, itu salah satu poin untuk mengurangi atau antisipasi keinginan kalian untuk melakukan korupsi. Jujur dalam segala apapun. Jujur bisa diterapkan dengan sedikit cara atau sedikit mudahnya. Contoh, sekarang kita belajar online nih. Kalian belajar online, usahakan mengerjakan tugas yang ada menggunakan kejujuran. Artinya, menggunakan kejujuran, kalian cobalah kerjakan sendiri. Kemampuan kalian sampai mana? Nah, ketika ujian juga sama, lakukan perilaku jujur. Saya atau guru-guru yang lainnya pasti lebih menghargai ketika kalian jujur dibanding kalian berbohong. Tadi kan pertama saya sudah kasih tips untuk belajar efektif. Nah, setelah kalian belajar efektif, kalian harus belajar jujur. Jujur adalah poin utama. Jujur itu mahal.
Mudah-mudahan siswa-siswi SMK Negeri 2 saya tuh di sini semua jujur-jujur. Oke. Poin yang kedua adalah kepedulian. Ketika kita peduli terhadap sesama, artinya kita akan mengurangi rasa keinginan untuk korupsi. Kenapa seperti itu? Nah, ketika kalian atau kita peduli akan sesuatu, kita itu tidak memikirkan diri sendiri. Kalau tadi kan jelas, korupsi itu ingin memperkaya dirinya sendiri. Tapi ketika kita peduli dengan hal lain atau orang lain, kita bisa membuat diri kita untuk tidak melakukan korupsi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian. Nah, di sini kemandirian. Kalian sekarang sudah SMK, sudah tingkat atas. Artinya sudah melewati masa transisi menjadi remaja. Kalau dulu mungkin kalian masih dibantu oleh orang tua untuk membersihkan tempat tidur atau yang lain sebagainya. Nah, sekarang coba kalian tanamkan diri kalian untuk melakukan kemandirian. Kerjakan tugas kalian yang memang harus dilakukan dengan secara mandiri. Khususnya untuk hal-hal yang positif ya. Dari hal yang sederhana aja, bangun tidur, rapikan tempat tidurnya sendiri. Selesai makan, cuci piringnya sendiri. Nah, itu salah satu poin-poin dasar saja. Yang keempat adalah kedisiplinan. Kedisiplinan di sini penting. Kalau kalian sekarang sedang pembelajaran online, disiplin di sini adalah tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Contoh, guru A kasih tugas hari Rabu harus dikumpulin jam 6 sore. Ketika kalian disiplin, kalian akan mengumpulkan tugas itu sebelum jam 6 sore. Tapi kalau kalian tidak disiplin, kalian pasti akan bersantai-santai, kemudian tidak mempedulikan. Mengumpulkannya nanti aja jam 7. Itu bukan contoh atau cermin yang baik. Yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini kalian sudah pasti tahu. Kalian adalah pelajar. Tanggung jawab kalian adalah sebagai pelajar, yaitu belajar. Ketika kalian sudah bertanggung jawab, kalian bisa menuai hasilnya. Ya, untuk saat ini tanggung jawab kalian hanya belajar. Jadi tidak ada alasan untuk, Bu, saya nggak sempat buat belajar. Loh, kalian kan siswa. Tanggung jawab siswa saat ini adalah hanya belajar. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kerja keras. Kerja keras di sini bukan kerja yang harus capek ya. Tapi kerja keras di sini kalian harus fokus, kemudian berusaha semaksimal mungkin. Nah, kalau tadi kalau misalkan kalian sudah jujur, sudah disiplin, nah kalau kalian bekerja dengan keras, siapa sih yang nggak akan menerima kalian di perusahaan nanti? Perusahaan ini perusahaan-perusahaan itu lebih menerima atau lebih menghargai calon-calon karyawan yang jujur, disiplin, dan tanggung jawab, serta bekerja keras. Jujur itu merupakan kepercayaan yang paling sulit untuk didapat. Nah, tapi kalau misalkan kalian jujur,
kalian bisa dapat kepercayaan yang baik pastinya. Ketika kalian disiplin, otomatis record kalian adalah baik. Tidak punya catatan yang tidak baik pastinya. Apalagi ketika kalian bertanggung jawab akan sesuatu, ya pastinya kalian akan mengusahakan untuk melaksanakan tanggung jawab kalian itu. Selanjutnya yang ketujuh ada sederhanaan. Artinya di sini tidak usahlah neko-neko. Neko-neko dalam artian ketika kalian mampunya A, usahakan semampuan kalian itu A. Artinya kemampuan dalam artian mungkin material ya, materi. Maaf, dalam arti materi. Ketika kalian mampunya A, tidak usahlah mau ikutin yang si B yang memang dengan berlebihan, mau beli ini, beli itu, merengek-rengek. Nah, lakukan dengan sederhana. Ini salah satu contohnya. Misalkan ketika kalian nanti bekerja di suatu perusahaan atau PT, kalian digaji UMR. Nah, misalkan UMR sekarang adalah 4 juta. Kalian harus belajar hidup sederhana. Hidup sederhana yaitu dengan cara menabung sedikit hasil kerja kalian. Yang pasti dengan misalkan kalau tadi kalian dapat 4 juta, cobalah tabung sedikit, setengahnya 2 juta. Yang kalian belanjakan dengan sesederhana mungkin 2 juta. Apabila kalian gajinya sudah naik dengan adanya kepercayaan dari misalkan dari atasan, karena kalian sudah jujur, disiplin, tanggung jawab, yang pastinya juga mandiri, kerja keras, peduli terhadap sesama teman karyawannya, nah, pasti ada yang namanya kenaikan gaji. Ketika kenaikan gaji, misalkan awalnya tadi 4 juta, kita tabung 2 juta. Ada kenaikan gaji menjadi 5 juta. Kira-kira berapa yang harus ditabung? Berapa yang harus ditabung? Yang kalian harus tabung adalah 3 juta. Ketika gaji kalian naik, bukan berarti kalian harus hidup lebih mewah. Tapi ketika kalian sudah mencapai yang lebih tinggi, artinya kalian harus berusaha tetap sederhana seperti awalnya, gitu. Kalau kalian tetap mengikuti tren yang ada, tidak ada habisnya. Pasti tidak ada kesederhanaan. Yang ada selalu kurang. Makanya di sini kesederhanaan dengan cara bersyukur. Seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah keberanian. Keberanian di sini salah satunya adalah berani untuk melakukan sesuatu yang benar. Jangan takut salah ketika kalian merasa benar, dan berani meminta maaf ketika kalian salah. Gitu ya. Dan yang ke-9 adalah keadilan. Nah, kalian harus bisa berlaku adil dengan siapapun dan kapanpun. Seperti itu. Jadi di sini adalah 9 poin untuk melawan atau menghindari diri ini dari korupsi. Oke. Selanjutnya adalah langkah awal untuk memberantas korupsi adalah berani jujur.
Jadi jangan takut kalian dimusuhi ketika kalian jujur. Ini adalah salah satu benteng diri untuk memperbaiki sistem di negara kita, yaitu berarti harus jujur. Nah, kemudian untuk menghilangkan korupsi saat ini dengan melakukan perbaikan sistem. Nah, mungkin pemerintah sudah mulai memperbaiki sistem yang ada untuk mengurangi yang korupsi. Nah, kita untuk saat ini kita harus menanamkan diri kita sendiri untuk tidak korupsi dengan cara tadi, ada 9 poin tadi. Ketika kalian sudah menerapkan 9 poin, insya Allah kalian tidak akan atau tidak ada keinginan untuk melakukan korupsi. Jadi untuk memperbaiki negara kita pastinya. Kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk memberantas korupsi. Jadi bangkitlah lawan korupsi sekarang juga. Bagaimana? Dengan 9 poin yang tadi sudah disampaikan untuk melawan korupsi. Artinya untuk kita tidak melakukan korupsi, kita harus menerapkan 9 poin tersebut. Nah, oke. Mungkin itu saja yang materi yang saya paparkan mengenai belajar efektif dan pendidikan anti korupsi. Nah, tadi belajar efektif ada 7 macam, ada 7 cara, Kemudian untuk antisipasi kita untuk tidak melakukan korupsi ada 9 poin. Nah, yang sudah saya jabarkan. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan tulis di chat. Lima poin tadi apa? Tadi ada 7 poin dan 9 poin untuk belajar efektif. Tadi saya sudah sampaikan mengenai 7 poin. Kemudian untuk yang anti korupsi ada 9 poin. Oke, ya di sini ada yang 7 poin belajar efektif. Tadi yang belajar efektif yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Oke, buat suasana belajar yang nyaman. Untuk poin yang kedua, silakan merangkum pokok pembelajaran. Merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, melakukan belajar bersama. Jadi, dapat belajar bersama. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi nama sesuatu. Yang kelima, belajar dengan praktek atau praktik. Jadi bisa belajar secara langsung, diterapkan secara langsung. Yang keenam, belajar rutin walaupun tidak lama. Jadi lebih baik belajar rutin walaupun tidak lama. Jadi tiap hari harus belajar sedikit dibandingkan kalian belajar kebut semalam. Dan yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Ketika kalian menghafal, kalian akan sulit untuk mengerti. Tapi ketika kalian mengerti,
Tanpa kalian menghafal, kalian sudah tahu maksud dari pembelajarannya tersebut. Oke? Sudah cukup? Jika sudah, saya akhiri materi dari saya. Semoga tips yang saya berikan atau poin-poin yang saya sampaikan bisa diterapkan, 7 dan 9 poin tadi. Saya harap siswa-siswi SMK Negeri 21 semuanya jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang nanya gitu ya, itu di share di YouTube apa enggak? Itu di apa, nanti di share enggak materi-materinya segala macam? Ya, nanti ada share YouTube-nya, nanti di share di YouTube di hari Kamis atau di hari Rabu malam. Kemudian materinya nanti di share oleh PJ kelas. Tapi nanti setelah acara MPLS berakhir sekitar siang. Ya, jadi yang masih pengen punya pertanyaan atau masih pengen penasaran sama materinya, silahkan nanti dibuka-buka materi yang sudah diberikan oleh PJ kelas setelah acara MPLS selesai. Tuh, kemudian Bapak mengingatkan kembali, jangan lupa untuk membuat rangkuman perharinya. Apapun yang sudah didapat yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Karlina, dengan itu silakan kalian dicatat sedikit-sedikit gitu. Jadi nanti ketika sudah dapat sudah dapat share materi dari PJ kelas, kalian akan lebih mudah gitu, lebih mudah untuk membuat rangkuman itu ya. Oke, kemudian yang masih nih suaranya masih banyak nih, tolong dong yang masih mic-nya masih nyala dimatikan dulu ya. Kemudian setelah ini kita akan memasuki memasuki materi selanjutnya, namun kita akan dipandu oleh host yang berbeda. Jadi kita akan menyampaikan, saya akan melakukan pertukaran siapakah host atau siapakah MC pada kesempatan kali ini. Kita tunggu saja, nanti Bapak akan memanggil terlebih dahulu MC yang cetar pembahanan, yang gak kalah kerennya daripada yang sedang berbicara sekarang. Oke, rangkumnya gimana Pak? Ketinggalan? Ya, nanti ada rangkuman, nanti dikasih materi ya kalau misalnya sudah selesai MPLS ya. Sebentar ya, Bapak akan panggilkan dulu MC selanjutnya untuk memandu materi yang akan kita mulai lagi sebentar lagi. Kalian silakan untuk santai-santai dulu, istirahat dulu sebentar selagi Bapak memanggilkan manggil MC yang akan memandu kita selanjutnya. Ya, kita kalau dia selesai atau pindah seat, pause aja. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibnu yang telah menyempatkan bagi saya dan rekan saya untuk memandu acara berikutnya. Kok nggak ngecas sih? Perkenalkan dulu, nama saya yaitu Ahmad Behaki Syahbudin dan rekan saya yaitu Nama saya Nana dari kelas TSM kelas 12, masih anggota OSIS. Alhamdulillah juga kita diberi nikmat
untuk menjalankan MPLS online ini. Salawat berta salam juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan memandu acara yaitu materinya yaitu sadar hukum, terus budaya PHBS, pola hidup bersih dan sehat, dan kewirausahaan yang akan dibawakan oleh Khairuddin Triaya SPD. Saya akan membacakan biodata narasumber yaitu nama Bapak Muhammad Khairuddin T. SPD, tempat tanggal lahir Jakarta 26 November 1986, alamat perumahan Wisma Jaya, Bekasi Timur. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Teknik Elektro UNJ. Moto ilmu tanpa adab seperti sayur tanpa garam. Wah sekali nih motonya beliau. Ilmu tanpa adab seperti sayur tanpa garam. Mungkin artinya itu ilmu itu di bawahnya adab. Mungkin saya mengerti bahwa tinggikanlah adab daripada ilmunya gitu. Mungkin saya juga akan meminta semangat pada kalian yaitu SMK Negeri 21. Mungkin acara selanjutnya yaitu kepada Bapak Muhammad Khairuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya ini. Ya, pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 21, Ibu para wakil, Bapak panitia, dan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kalau saya katakan selamat pagi, ya, selamat pagi tangannya melambai. Ya, melambaikan ke kamera. Oke, bisa nggak? Ya, melambaikan. Selamat pagi, melambai. Kalau saya bilang SMK 2 bisa, tangannya melepak. Oke, bisa? Bisa nggak nih? Wah, belum kompak di layar saya, belum kompak. Ya, Sebenarnya juga ada. ya, belum kompak. Ya, oke. Kita coba. Kalau saya bilang selamat pagi, tangan kalian melambaikan ke kamera, ya. Kalau saya bilang SMK 2 bisa, tangan kalian dikepal dan diarahkan ke kamera juga. Oke? Oke, kita tes. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dita Lestari tidur itu. Selamat pagi. Nah, okay. SMK 2 bisa. SMK 2 bisa. SMK 2 bisa. Oke. Terima kasih ya. Semoga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oke, saya di sini tadi dibacakan oleh MC membawakan tentang materi sadar hukum dulu ya. Tadi ada banyak itu materinya, sadar hukum, budaya bersih, satu lagi tentang kewirausahaan. Ya, saya membawakan sadar hukum dulu. Nah, sadar hukum berarti berkaitan dengan hukum. Ya, sadar itu artinya tahu, ya, paham. Nah, ketika sudah tahu dan ketika sudah paham, maka harusnya ya diaplikasikan ke dalam sikap dan perilaku. Itu artinya sadar. Nah, sadar hukum ya berarti adalah
suatu sikap, pengetahuan, ya, dan pemahaman serta perilaku, ya, yang mentaati suatu peraturan yang berlaku. Ini pengertian daripada sadar hukum. Nah, tuh. Saya arahkan ke kalian karena kalian ini pelajar, nantinya kalian pun juga akan diberlakukan suatu hukum. Ya, artinya apa? Kalian akan dikenakan suatu aturan. Nah, hukum atau aturan ini dibuat ya, oleh manusia, sengaja dibuat ya, oleh manusia. Untuk apa? Tujuannya adalah yang pertama agar ya, kehidupan ini ya, segala sesuatu hal di suatu lingkungan tersebut berjalan dengan baik. Itu berjalan dengan tertib, maka suatu hukum ataupun suatu aturan ya dibuat. Karena kita belajar dan kita bicara dalam konteks lingkungan sekolah, maka nanti kalian sadar hukumnya ini adalah sadar hukum yang berlaku di lingkungan sekolah, khususnya di SMK Negeri 2 Setu. Nih, apa saja hukum-hukum yang ada di SMK Negeri 2 Setu? Yang pertama ya, hukum ya atau aturan berpakaian nanti ya, berseragam. Ini kalian harus patuhi ya, kalian harus sadar hari Senin pakaiannya itu apa ya, seragamnya itu apa yang harus digunakan, atasannya apa, bawahnya apa. Kemudian dari sisi kerapihan rambut, nah ini juga harus diperhatikan. Akan ada aturan yang mengatur tentang kerapihan rambut kalian ya. Nih saya lihat masih ada beberapa di kamera ini yang rambutnya cukup gondrong ini ya, yang melebihi aturan daripada yang berlaku di SMK Negeri 2. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh kalian ya. Tuh. Kemudian aturan-aturan lainnya ya, seperti aturan masuk belajar, kemudian selesai belajar jam berapa. Kemudian aturan-aturan yang berkaitan dengan interaksi ya, di luar sekolah. Tentunya kalau kalian bertindak anarkis di luar lingkungan sekolah ya, kumpul-kumpul kemudian kalian melakukan suatu ya, hal yang mengganggu ketertiban umum seperti tawuran dan lainnya ya, maka kalian akan dikenakan suatu hukum ya, hukum yang berlaku. Nah ini jangan sampai ya. Dan aturan ataupun hukum itu dibuat biasanya ada pedoman dan juga ada sanksi. Bila mana kita melakukan kesalahan aturan A, maka akan diberikan sanksi ya untuk aturan A. Jika kalian melanggar aturan B, maka akan diberikan sanksi ya aturan B. Itulah sadar hukum. Nah, kita selaku manusia yang memiliki agama ya, yang meyakini dengan adanya Tuhan yang Maha Esa, seharusnya ya kita ini harus sadar hukum ya. Tuh, kalau kita sudah sadar hukum, kita tahu peraturan, kita taati peraturan tersebut ya, kita ini akan menjadi ya, orang-orang yang hidupnya itu aman, tertib ya. Ini dan akan membawa suatu manfaat buat kita ke depannya. Jadi seperti itu, ini sadar hukum ya. Jelas ya. Nah, nanti mungkin kalau pas lagi tatap muka ya, tidak tatap muka saja, sadar hukumnya untuk sekolah juga harus dimulai dari pelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh online. Ini juga harus taat hukum, taat aturan. Yang mana ketika online nanti yang sampai jam berapa kalian harus standby ya untuk melakukan pembelajaran online. Itu pun juga aplikasi penerapan daripada sadar hukum tuh tentang jam belajar. Nah ini jangan kalian santai ya, tenang aja online ini, jangan ya. Kali kita harus membiasakan tertib lah ya. Itu kalau nanti online-nya jam sekian ya kalian harus standby ya. Kemudian tugas apa yang dikumpulkan kalian pun juga harus mengerjakan, kumpulkan sesuai pada waktunya. Nah ini ciri-ciri orang yang sadar
sadar hukum, ya, itu paham, ya, tuh. Oke, kemudian untuk budaya sadar hukum dulu deh, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ada nggak? Hah? Nanti kalau materinya tertinggal, nanti insya Allah sama PJ-nya akan di-share ya di grupnya masing-masing. Ya, itu yang tertinggal nanti, tapi ya itu. Oke. Nggak ada pertanyaan sadar hukum? Kalau nggak ada, saya lanjut ke tentang juga ada kaitannya sebenarnya dengan sadar hukum. Ya, budaya bersih. Ya. Di dalam agama kita, agama saya ini yang agama Islam khususnya diajarkan untuk hidup bersih. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, an-nadzafatu minal iman. Ya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, itu jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Ya. Nah, sekolah ini adalah rumah kedua kita. Ya. Rumah kedua kita. Ya, selain rumah orang tua kalian masing-masing. Ya, sekolah ini rumah kedua kita. Jadi kita harus jaga ya lingkungan sekolah kita, kebersihannya harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena waktu kita ya sehari-hari itu habis di lingkungan sekolah. Bila mana kelas kalian kotor, ya anggap aja kelas kalian itu seperti kamar kalian. Ya. Tuh. Kelas kalian kotor. Sampah di mana-mana. Di bawah laci meja banyak ya sampah kuaci, sampah bekas es sirup, ya, sampah yang lain-lainnya, bekas cilok, makan somai, plastiknya dibuang sembarangan, disimpan di bawah kolong meja. Nah ini pun juga nanti ya akan menimbulkan suatu penyakit. Kalian belajar itu tidak nyaman, dikit-dikit gepok jidat, ya karena ada nyamuk di jidatnya. Tepok gitu. Ya, kemudian dikit-dikit kakinya digigit, garuk-garuk kaki, nggak fokus belajarnya. Kenapa? Karena banyak nyamuk. Kenapa bisa banyak nyamuk? Karena kita tidak bersih dalam menjaga kolong meja kita. Nah, ini kalau nyamuknya itu tidak ganas. Kalau nyamuknya ganas seperti Aedes aegypti, demam berdarah, wah, bisa berabe. Ya. Itu nanti bisa menimbulkan hal-hal yang berbahaya. Kita sakit, demam berdarah. Nah, akibat apa? Akibat kita membuang sampah di kolong meja ataupun di laci meja kalian. Ini kita hindari di kelas. Ya kalau kelas kita bersih, ya kelas kita nyaman, nggak ada sampah, kita belajarnya pun tingkat enak. Ya menerima materi dari guru-guru kita juga akan enak. Sehingga apa? Kita berpikir, ya belajar dengan tenang. Tuh, jadi materi yang disampaikan oleh guru-guru kalian nanti ini akan kalian serap dan kalian akan mudah difahami. Ini akibat apa? Kelas bersih. Nah, lingkungan luar kelas pun juga kita jaga di lorong-lorong. Ya, di lorong-lorong kelas pun juga sama, kita jaga kebersihannya. Ya. Tuh, kalau bekas jajan istirahat ya tolong dimasukkan ke dalam tempat sampah. Untuk apa di lorong sekolah pun juga harus bersih. Nah ini kan kita sering duduk-duduk ya ngobrol-ngobrol dengan teman kita di lorong sekolah. Ya kalau kita di situ pun juga sama, di tiap pojok ada sampah, kita nggak akan asyik, kita nggak akan enjoy ngobrol ya bersenda gurau, chattingan dengan teman kita pun nggak enak di situ. Ya karena banyak sampah dan menimbulkan bau yang tidak sedap ya di hidung. Itu kita jaga juga loh orang sekolah. Lapangan ya lapangan sekolah kita pun juga kita harus menjaga kebersihan. Jangan sampai kita buang sampah di lapangan pun juga sembarangan. Kenapa di lapangan harus bersih? Lapangan itu kita gunakan untuk ya, upacara bendera. Ya tuh kalau kita gunakan juga lapangan tersebut kita gunakan untuk berolahraga.
Kalau lapangan kita penuh dengan sampah, ya kita berolahraga, ya akan terganggu olahraga kita. Ya, nih bukannya menghirup udara yang sehat, malah menghirup udara yang kotor. Akibat apa? Bau sampah. Nah, ini juga kita jaga. Ya, lapangan kita jaga, jangan sampai ada sampah. Ya, diri masing-masing. Ya, kesadaran diri masing-masing untuk menjaga kebersihan. Gampang caranya. Ya, tidak mahal biaya untuk bersih. Ya, dan tidak sulit. Ya, caranya menjaga kebersihan cuman satu saja, kesadaran. Ketika kalian makan, apapun, ketika kalian jajan, ya buanglah sampah pada tempatnya. Udah itu doang ya sebetulnya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa menjaga budaya bersih, terutama dari diri sendiri kita dulu. Ya, budaya bersih dari pakaian kalian. Ya, jangan 1 minggu nggak pernah diganti tuh. Kaos kaki kalian tuh juga tuh diperhatikan. Paling tidak 2 hari sekali lah ganti. Punya salinan kaos kaki 3 kali. Ini enggak, sebulan nggak pernah dicuci. Ya, ketika sholat, waduh bau parfum ala Prancis, ikan asin, kan gitu. Ya, nih harus kita perhatikan kebersihan diri kita. Ya, jangan sampai baju kita nggak pernah nyalin, jangan sampai kaos kaki kita tidak pernah ganti. Ya, itu. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Orang yang beriman tentunya hidupnya bersih. Yang tidak bersih berarti imannya terganggu itu. Ya, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan tentang budaya bersih? Ya, saya meringkas aja ini. Ya, meringkas agar waktunya juga tidak terlalu lama. Ya, itu. Oke. Ada pertanyaan tentang kebersihan? Kalau absennya ketinggalan, itu gimana Pak? Nanti boleh absen lagi. Nanti akan dikasih waktu oleh pembawa acara kita. Ya, nih nanti akan dikasih waktu untuk absen kembali. Oke, materi terakhir saya akan sampaikan juga tentang kewirausahaan. Ya, kewirausahaan itu. Usaha. Ya, ini berkaitan dengan ya bisnis biasanya, fulus. Ya, wirausaha itu adalah saya katakan seperti seorang pejuang. Ya, biasanya kalau pejuang itu kan ada yang diperjuangkan sama. Nah, ini kewirausahaan. Jadi intinya di dalam kewirausahaan itu adalah yang pertama, ya, kalau saya lihat yang pertama itu harus ada inovasi yang pertama, kreativitas. Ya, kalian munculkan. Ya, sekarang banyak ya yang bisa kita jadikan ladang untuk berwirausaha, ladang bisnis. Ya, kita bisa memanfaatkan media online ini untuk apa? Untuk pemasaran. Untuk pembuatannya pun juga kita bisa melihat ya, atau memanfaatkan teknologi online. Bisa kita melihat YouTube. Ya, buat apa ya, misalnya contoh ya, kita buat tempat sampah ya, tempat sampahnya berbeda dengan tempat sampah yang lainnya tuh, dari suatu kaleng yang tidak berguna kita coba ya dengan kreativitas kita ya, kita olah kaleng tersebut menjadi suatu tempat sampah yang menarik, yang enak dilihat ya, itu kemudian kita pasarkan. Ini juga lahan bisnis buat kita sebetulnya ya. Kemudian anak elektro juga pun bisa ya, elektronika industri nanti melihat COVID-19 ini banyak keran otomatis, kita bisa buat itu keran otomatis ya. Itu biayanya bagaimana? Nah, itu biayanya ya harus kita buat proposal ya, kita ajukan ya kepada pihak yang bisa kita ajak kerjasama. Nah, ini kewirausahaan. Kalian harus tumbuh. SMK ada ya, bukan hanya untuk bekerja saja di dunia industri. Harusnya SMK ada, kalian lulus dari SMK, kalian memiliki suatu jiwa wirausaha. Gitu. TBSM tidak harus ya bekerja di bidang teknik sepeda motor di PT ya, otomotif enggak, di bidang otomotif, PT otomotif atau industri otomotif tidak juga.
Ya, kalian harus punya jiwa wirausaha. TBSM lulus, kalian bisa buka bengkel, ya. Merintis dari nol, kecil, lama-lama besar. Kalian punya 2 bengkel, 3 bengkel sepeda motor, ya. Itu. Yang menjadi pertanyaan adalah keberanian kalian, ya, di dalam menanggung resiko apapun di dalam wirausaha itu. Ya, kalau semakin tangguh orang tersebut, semakin berani orang tersebut untuk usaha, maka kemungkinan maju sangat besar. Itu untuk wirausaha, jiwa wirausaha seperti itu. Ya, tidak ada seorang usahawan pengusaha ya besar tiba-tiba langsung besar, nggak ada, dari nol dia mulai. Yang elektronika industri pun juga sama. Ya, oke, itu saja yang mungkin saya sampaikan, karena juga mengingat waktu yang semakin mepet. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan, silakan. Oh, ini kenapa ini? Habis waktunya nih. Nanti akan ada ya materinya akan di-share oleh penanggung jawab kalian atau wali kelas kalian, ya, agar senantiasa kalian bisa merangkum, ya, seperti itu. Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heru yang telah menyampaikan materinya yang sangat bagus. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankannya. Dan jangan lupa juga pada siswa-siswi SMK 21 untuk absensi. Nah, dan untuk meng-SS di HP-nya dan kirim ke grup. Sekian dari saya dan rekan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.